Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sifah Hasanah, Saya Aslam Hidayah. saya Kasih Ferdiani, saya Akil Putri Aksiana, saya Siti Salsa Halawiyah, saya Minur Pratiwi. Kami dari kelas 4B. Nah, di video kali ini kami akan memberikan tutorial proses pembuatan selai nanas dengan penambahan BTP yaitu pengental atau kita menggunakan dengan CMC dan dengan tanpa penggunaan CMC. Oke, kalau gitu langsung aja, let's get started. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita membuat produknya, kira-kira BTP dan CMC itu apa ya? Yuk, simak penjelasannya. BTP atau bahan tambahan pangan secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, pengepakan, pengemasan, maupun penyimpanan. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Adapun regulasi yang mengatur tentang BTP atau bahan tambahan pangan berada pada Perka BPOM nomor 11 tahun 2019. Adapun menurut Perka BPOM nomor 11 tahun 2019 tersebut, BTP atau bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Sodium karboksimetil selulose atau CMC adalah gelling agent yang bersifat sebagai pengental, mampu membentuk cairan yang stabil, tidak larut dalam pelarut organik, homogen, dan selama penyimpanan tidak mengalami pengendapan. Nah, CMC ini berfungsi menaikkan kekentalan bahan, yaitu dengan melakukan pengikatan antara gugus karboksil dan gugus protein yang memiliki muatan positif. Nah, berdasarkan Perka BPOM nomor 11 tahun 2019, CMC termasuk ke dalam golongan pengental, di mana pengental atau thickener merupakan BTP yang berfungsi untuk meningkatkan viskositas pangan dengan ADI atau Acceptable Daily Intake Not Specified dan batas maksimal CPPB pada kategori 4.1.2 buah olahan. Seperti yang sudah diketahui di awal video, produk pangan yang akan kita buat adalah selai nanas. Menurut Perka BPOM nomor 34 tahun 2019, selai buah atau jam buah termasuk dalam kategori 4, yaitu buah dan sayur termasuk jamur, umbi, polong-polongan, kacang kedelai, dan lidah buaya, rumput laut, kacang, dan biji-bijian dengan subkategori 4.1.2.5, yaitu jam, jelly, dan marmalade. Dengan definisi, jam buah atau selai buah adalah produk buah yang kental dan dapat dioles, dibuat dari pendidihan satu atau lebih dari buah utuh, potongan buah, bubur atau pure buah dengan tambahan gula dan atau pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan pektin, termasuk dalam kategori ini preserve dan conserve. Adapun karakteristiknya yaitu kandungan buah tidak kurang dari 35%. Nah, jika teman-teman sudah paham, selanjutnya yuk kita lihat proses pembuatan selai nanas. Nah, untuk alat yang diperlukan yaitu ada panci, chopper, selanjutnya ada spatula, ada pisau, talenan, kita juga membutuhkan kompor, dan yang terakhir kita membutuhkan saringan. Adapun bahan yang diperlukan yaitu ada daging buah nanas, kemudian ada gula pasir, selanjutnya pengental CMC tentunya, dan yang terakhir kita juga membutuhkan air mineral. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan selai nanas yaitu memasukkan daging buah nanas ke dalam chopper satu persatu, kemudian dilakukan penghalusan. Proses pembuburan atau penghalusan buah nanas ini dilakukan agar diperoleh tekstur selai nanas yang homogen dan lembut. Kemudian, selai nanas yang telah dihaluskan ditampung dalam wadah atau mangkuk.
Selanjutnya dilakukan penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan antara bagian halus dan bagian serat kasar pada nanas. Adapun bagian yang dipakai untuk pembuatan selai nanas adalah bagian yang halus. Hal ini dilakukan untuk menciptakan karakteristik fisik selai nanas yang lembut. Langkah selanjutnya yang merupakan langkah penting pada pembuatan video ini adalah penambahan CMC, yaitu BTP golongan pengental. Langkah yang harus dilakukan sebelum memasukkan CMC pada selai nanas, kita harus melarutkan bubuk CMC dengan menggunakan air hangat secukupnya. Kemudian dilakukan pengadukan hingga terbentuk gel. Langkah ini penting untuk dilakukan karena jika kita langsung memasukkan bubuk CMC pada nanas yang telah dihaluskan tadi, maka akan terjadi gumpalan, sehingga reaksi pengentalan pada CMC tidak berjalan dengan sempurna. Selanjutnya dilakukan proses pemasakan pada ekstrak selai nanas dengan menggunakan api kecil dan dilakukan pengadukan secara terus-menerus. Jika dirasa ekstrak nanas telah panas dan telah mendidih sedikit, selanjutnya ditambahkan 2,5 sendok gula untuk menciptakan cita rasa selai nanas yang manis. Kemudian dilakukan pengadukan dan digunakan api kecil agar meminimalisir proses terbentuknya karamelisasi yang nantinya dapat merubah warna selai nanas menjadi gelap atau coklat. Berdasarkan Perkab POM nomor 11 tahun 2019, batas maksimal penggunaan CMC pada produk buah olahan sebanyak CPPB, yaitu secukupnya, sehingga kita memasukkan 2 sendok makan pada ekstrak nanas. Selanjutnya dilakukan pengadukan hingga terbentuk kekentalan. Berikut adalah hasil selai nanas dengan penambahan CMC. Selanjutnya dilakukan langkah yang hampir sama pada pembuatan selai nanas tanpa penggunaan CMC. Bedanya terletak pada penambahan CMC, di mana pada bagian pembuatan selai nanas tanpa penggunaan CMC hanya dilakukan proses pemanasan dan penambahan gula pasir dengan jumlah yang sama, yaitu 10 sendok ekstrak nanas dan 2,5 sendok gula pasir. Oke, ini dia selai nanas yang telah kita buat. Nah, yang ini adalah selai nanas dengan penambahan CMC atau dengan penambahan pengental, sedangkan yang ini tidak ditambahkan CMC atau pengental. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik produk pada selai nanas, di mana terdapat beberapa karakteristik produk yang berpengaruh terhadap penambahan BTP yaitu CMC. Yang pertama yaitu adalah mencangkup warna, di mana selai nanas tanpa penambahan CMC itu akan memiliki warna yang lebih pekat. Hal ini dikarenakan adanya efek karamelisasi, sedangkan selai yang ditambahkan CMC ini dapat membuat warna menjadi cerah. Hal ini dikarenakan penurunan konsentrasi gula. Nah, yang kedua yaitu adalah penampakan, di mana selai nanas yang menggunakan CMC ini akan memiliki penampakan yang kental, berwarna cerah dan sedikit lengket. Sedangkan selai nanas tanpa menggunakan CMC ini akan memiliki penampakan yang keras, kasar dan juga berwarna gelap. Sehingga dari segi penampakan lebih baik pada selai dengan penambahan CMC. Hal ini juga dijelaskan oleh Ridya Wardani, DKK, pada 2018 bahwa CMC ini bersifat inert, yang berarti tidak bereaksi dengan zat yang lain sehingga warna selai akan tetap terlihat cerah karena proses karamelisasi tidak berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga yaitu adalah aroma, di mana selai penambahan CMC itu akan mendapatkan aroma antara wangi, karamel yang berasal dari gula dan juga flavor khas dari CMC. Sedangkan untuk aroma yang dimiliki dengan selai nanas tanpa penambahan CMC itu memiliki aroma nanas, karamel dan juga sedikit hangus. Sehingga untuk aroma yang lebih baik dan juga lebih kuat itu akan terdapat pada selai nanas dengan penambahan CMC. Nah, yang keempat yaitu adalah rasa, di mana selai dengan penambahan CMC itu terasa manis dan juga pas. Dan pada selai nanas tanpa penambahan CMC itu lebih manis dan juga sedikit terasa hangus atau pahit.
Ini dapat terjadi sama halnya dengan penjelasan pada bagian warna, di mana konsentrasi gula pada selai tanpa penambahan CMC ini lebih banyak dibanding pada selai dengan penambahan CMC. Hal ini dapat diibaratkan melalui sirup yang ditambahkan air dengan sirup yang tidak ditambahkan air. Pasti akan lebih manis sirup dengan tidak ditambahkan air. Nah, yang kelima yaitu adalah tekstur, di mana tekstur pada selai nanas dengan menggunakan CMC itu akan memiliki tekstur yang kental, lebih lembut dan juga lebih homogen. Sedangkan pada selai nanas tanpa penggunaan CMC itu akan memiliki tekstur yang keras, selanjutnya kasar, atau tekstur serat nanas itu sangat terlihat dan kurang homogen. Hal ini dijelaskan menurut Vasogbon DKK 2013, selai nanas yang baik itu akan dibuat dengan konsentrasi CMC pada campuran menggunakan perlakuan panas pada tekanan normal ataupun kurang, yang menghasilkan konsisten kental ataupun gel. Maka dari itu penambahan CMC ini akan menghasilkan tekstur yang kental serta gel. Baik, kita masuk kesimpulan sekarang. Kesimpulan, efek penggunaan BTP ke produk ini menguntungkan atau merugikan nih. Apa saja sih yang harus diperhatikan saat ingin menggunakan BTP pengental ini atau CMC ini? Berdasarkan karakteristik yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penambahan CMC selai ini dinilai menguntungkan nih teman-teman, karena membuat penampakan produk lebih baik dan cocok digunakan untuk bahan olesan pangan seperti roti. Menurut jurnal dari Kamal 2010, CMC bisa mengental dikarenakan ia termasuk hidrokoloid yang dapat memerangkap air sehingga dapat membentuk polimer selulosa nih teman-teman. Adapun hal yang harus diperhatikan saat ingin menggunakan CMC ini adalah sebagai berikut. 1. Yaitu jumlah BPTP yang harus dimasukkan harus sesuai dengan Perka BPOM nomor berapa? Nomor 10 tahun 2019 nih teman-teman. Adapun menurut Perka BPOM tersebut, penggunaan batas maksimal CMC pada produk buah olahan adalah CPPB atau biasa disebut itu cara produksi pangan yang baik. Menurut kelompok kami, jumlah CMC yang ditambahkan pada 10 sendok ekstrak nanas kurang pas nih teman-teman. Dengan penambahan 2 sendok CMC pada 10 sendok ekstrak nanas membuat tekstur selai menjadi sangat lengket dan mengurangi flavor atau rasa buah sebagai bahan utama, serta membuat tekstur nanas yang terdapat pada selai kurang terlihat nih teman-teman. Saran penggunaan CMC yang baik yaitu selai nanas ini adalah 1,5 sendok untuk 10 sendok ekstrak selai nanas. Yang kedua yaitu cara penggunaan CMC yaitu dengan melarutkan terlebih dahulu bubuk CMC dengan air hangat agar mudah terhomogenisasi nih teman-teman. Kemudian dilakukan pengadukan dengan blender ataupun alat pengaduk lainnya sehingga diperoleh tekstur CMC yang sangat kental dan lengket. Hal ini harus dilakukan nih karena jika bubuk CMC langsung dimasukkan ke dalam selai saat proses pemasakan dapat terjadi penggumpalan dan memastikan konsistensi yang homogen dalam aplikasi CMC tersebut itu terjadi. Lalu yang ketiga, pada proses penyaringan disarankan jangan terlalu lembut. Usahakan tambahkan sedikit nanas kasar agar diperoleh hasil selai yang lebih realistis, dengan arti tidak terlalu lembut ataupun halus, melainkan terdapat tekstur nanas sebagai bahan utama. Lalu yang keempat, perhatikan gula yang ditambahkan pada pembuatan selai nanas harus diperhatikan teman-teman. Pada pembuatan selai nanas ini di kelompok kami menambahkan gula sebanyak 2,5 sendok per 10 sendok ekstrak nanas yang membuat rasa selai terlalu manis dan membuat selai tanpa CMC mengkristal ataupun keras. Oleh karena itu, saran penggunaan gula untuk pembuatan selai nanas adalah 2 sendok per 10 sendok ekstra nanas. Dan menurut kami yang
cocok dan yang layak untuk dikonsumsi itu adalah selai dengan penambahan CMC. Nah, sekarang kita bakal cobain dengan menggunakan roti. Kita akan mencoba selai roti dengan penambahan selai dengan CMC. Enak banget. Rasanya kayak selai dengan Teman-teman bisa dicoba. murah banget. Teman-teman bisa coba di rumah, murah dan gampang. Enak. Not bad. Bintang berapa? 10. Oke, itu dia proses pembuatan selai nanas dan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.